Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya mau ngajakin teman-teman semuanya untuk tur di rumah saya yang berukuran 3 kali 23 meter. Sebelum saya mulai, di subscribe dulu ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan depan dari rumah saya, atau biasa kita sebut fasad rumah, yang mana bisa dilihat rumah saya terdiri dari 3 lantai, dan lantai paling atasnya itu adalah top. Rumah saya kebetulan terletak di salah satu komplek di daerah Jakarta Timur, dan jalanan di depan rumahnya dapat dilalui oleh 2 mobil. Kita masuk ya teman-teman. Pertama kita masuk ke bagian carport ya. Nah, carportnya ini saya pakai di lantainya itu adalah perpaduan antara semen, dan di pinggir-pinggir itu adalah batu koral dengan carport lebar 3 meter. Ada mobil dan motor masih bisa lewat di sampingnya. Panjang dari carport ini sendiri sekitar 7 meter. Dan ini masih ada saya taruh kandang kucing karena kebetulan saya melihara kucing. Nah, antara carport dengan ruang tamu atau ruang keluarga ada teras. Terasnya ini untuk saya biasa ngelepas sepatu, naruh sendal, naruh helm dan jaket. Kita masuk ya. Ini bisa kita lihat ini adalah ruang keluarga dan ruang tamu. Tapi sebelum kita masuk ke ruang keluarga atau ruang tamu, di depan ini ada kamar mandi. Kenapa saya taruh kamar mandi di paling depan? Karena saya nggak mau dengan kondisi rumah saya yang lebar hanya 3 meter, kemudian ada sekat ruangan. Karena sekat ruangan itu bisa membuat rumah saya jadi kelihatannya makin sempit. Jadi saya mau gimana caranya biar rumah saya yang lebarnya terbatas tapi kelihatan tetap luas. Sekarang kita ke bagian ruang tamu atau ruang keluarga. Lebih tepatnya sih biasanya ruang keluarga ya. Nah, pembangunan rumah ini masih sekitar 90%, yang mana nanti di bawah tangga itu bakal ada lemari bawah tangga, cuma masih saya pesan, dan di sebelah kanannya itu ada dapur untuk saya masak. Nah, kalau misalnya bagian dalam rumah saya dilihat dari belakang, maka kita bisa ngelihat kalau ceilingnya ini bentuknya drop, dan di bagian atap atasnya saya pakai atap transparan karena saya mau cahaya masuk sebanyak-banyaknya biar saya bisa hemat listrik juga. Jadi pencahayaannya lebih alami. Nah, sekarang kita masuk ke bagian belakang ya. Setelah dapur, ini adalah ruang makan. Ruang makan itu saya pakai meja lipat, jadi kalau misalnya nggak dipakai ini bisa dilipat mejanya. Sebelum ke kamar lantai 1, kita ke lantai atas dulu ya, yang mana di atas itu ada ruang laundry. Nah, karena tangganya ini berada di luar ruangan dan kehujanan, jadi saya menggunakan tangganya dari aluminium. Ini dia ruang laundrynya yang berukuran 3 meter kali 2,5 meter. Jadi nantinya kegiatan kayak cuci baju ya, dan nyetrika, itu semua dilakuin di sini. Karena rumah saya sempit, jadi saya menggunakan jemuran yang model tempel di dinding. Kalau digunain ya bisa kita tarik, kalau nggak digunain kita minimize ukurannya. Jadi rumah saya nggak kelihatan makin sempit. Dari atas kita bisa melihat ke taman lantai 1. Sekarang kita balik ke lantai 1 dan kita lihat penampakan di kamar bagian belakang. Karena kamar ini letakkan di bagian paling belakang rumah, jadi kita desainnya dengan menggunakan kaca yang lumayan besar. Pintunya juga kita buat kaca campur aluminium, kusennya aluminium ya. Dan ukuran kamar pun 2,5 kali 3. Makanya kita mau kamar ini gimana caranya biar kelihatan tetap luas, yaitu kita menggunakan banyak elemen kaca di situ. Sekarang setelah dari lantai 1 kita mau ke lantai 2. Oh iya, jadi lantai 1 itu ada ruangannya, ada carport,
ada kamar mandi, ada ruang keluarga, ada dapur, ruang makan, taman mini, dan ada kamar di paling belakang rumah. Kita sekarang mau naik lantai 2, yang mana lantai 2 ini hanya ada 2 kamar utama dan kamar anak. Sama tadi ada lantai 2 juga, tapi laundry room di bangunan yang terpisah ya. Sekarang kita masuk ke kamar lantai 2. Ini adalah kamar utamanya. Saat buka pintu, kita langsung disambut dengan kamar mandi di sebelah kanan dan ada lemari di sebelah kiri. Panjang lemari dan kamar mandi ini sama, yaitu sekitar 3 meter. Nah, kamarnya ini sendiri luasnya sekitar 5 meter di luar panjang kamar mandi ya. Jadi panjang kamarnya sendiri itu 5, terus ditambah panjang kamar mandi 3, jadi total ada 8. Di kamar ini saya menggunakan elemen kaca juga yang sangat besar di bagian depannya agar cahaya bisa masuk dan kacanya ini bisa dibuka sehingga sirkulasi udara pun dapat masuk dengan baik. Ini tampak dari dalam kamar mandinya. Oh iya, kamar ini juga ceilingnya sama seperti lantai 1, modelnya itu ceiling drop. Di sini saya menggunakan banyak elemen cermin karena saya lumayan sering berebut cermin dengan keluarga saya, jadi cerminnya banyak biar nggak rebutan lagi. Nah, kamar mandi ini temboknya menggunakan keramik, granit. Terus kalau misalnya kita buka pintunya itu di belakang pintu ada wastafel dan lemari kaca juga. Ini dia penampakan kamarnya sendiri. Kayak di hotel-hotel kan? Terus ceilingnya saya pakai LED juga keliling. Nah, ini ada kamar lantai 2, cuma karena saat ini belum digunakan sebagai kamar, jadi saya menggunakannya sebagai entertainment room. Kenapa disebut entertainment room? Karena di sini maksud dari adanya ruangan ini biar saya bisa nonton bareng keluarga, nonton Netflix yang berasa kayak di bioskop. Kan sekarang lagi COVID ya, jadi bioskop saya masih susah lah untuk nonton. Makanya adalah entertainment room ini. Dan saya juga menggunakan sofa bed biar kalau misalnya ada tamu, sofanya bisa diganti jadi kasur. Maksudnya bukan diganti sih, tapi sofanya bisa berubah menjadi kasur. Ya, ini ruangannya. Cozy kan? Nah, setelah ruangan ini tentunya kita akan naik ke lantai 3. Lantai 3 ini sebenarnya hanya rooftop. Kita naik ya. Ini tangganya saya buat pakai list plank, terus dicat. Jadi dia list planknya itu kayak kayu bentuknya, berserat kayak kayu. Nah, ini tampilan dari atas lantai 3. Kita buka, tada. Lantai 3 ini anginnya sepoi-sepoi banget. Cuma sayangnya kalau siang lantainya panas banget. Jadi kalau siang tuh saya jarang banget ke sini. Paling kalau misalnya sore menikmati udara sore bisa di sini. Lantai 3 full tidak dijadikan rooftop karena rencananya kalau misalnya mau ada ruangan lagi di atas saya nggak perlu ngedak lagi, udah tinggal bangun ruangannya aja. Ini power nama booster segala pompa-pompaan yang berhubungan dengan air. Ini pemandangan dari atas. Setelah dilihat-lihat padat juga ya Jakarta. Apa lingkungan rumah saya yang kebetulan padat. Nah, ini tamannya belum jadi ya karena saya masih pilih-pilih pohon yang bagus. Apa sih? Ada saran nggak, masukan nggak dari teman-teman, kira-kira tanaman yang cocok apa ya yang cocok untuk ditaruh di atas rooftop yang terkena sinar matahari langsung tuh nggak mati. Tuh tanamannya.